Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Praktikum Kimia Larutan, Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Mahasiswa UIN Araniri, Banda Aceh. Di video kali ini, kami akan melakukan praktikum tentang kelarutan dan hasil kali-kelarutan atau yang disebut dengan KSP. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Munawarah, Binti Julaika, Rahmah Saskia Yulandari, dan Cutrika Ramadhani. Berikut penjelasan tentang kelarutan dan hasil kali-kelarutan atau yang disebut dengan KSP. Dari praktikum ini adalah menunjukkan perbedaan kelarutan dari garam NaCl di dalam air. Kelarutan atau es adalah jumlah zat yang larut dalam 1 liter larutan jenuh pada suhu tertentu. Hasil kali kelarutan atau KSP adalah hasil kali konsentrasi semua ion dalam larutan jenuh pada suhu tertentu dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Prediksi terbentuknya endapan hasil kali kelarutan dilambangkan dengan QC dan cara menghitungnya sama dengan KSP, yaitu merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion yang terurai dalam suatu garam sukar larut. Perbedaannya adalah nilai QC menunjukkan hasil kali kelarutan pada keadaan yang belum bisa dipastikan apakah larutan tersebut belum jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh, atau terbentuk endapan. Sedangkan KSP merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion yang terurai dalam suatu garam sukar larut pada keadaan maksimum atau tepat jenuh. Saya Rahmah Saskia Yulandari akan melakukan praktikum tentang kelarutan dan hasil kelarutan atau KSP. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini ialah sendok makan, gelas, garam dapur, dan juga air. Gelas yang sudah kita masukkan air seperti ini. Kemudian masukkan 1 sendok garam ke dalam air yang sudah kita siapkan. Lalu aduk garam tersebut hingga merata. Dan amati perubahan yang terjadi pada air tersebut. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok garam ke dalam air yang sudah dilarutkan tadi. Amati perubahan yang terjadi pada garam tersebut. Selanjutnya, tambahkan lagi 1 sendok garam ke dalam air tersebut. Baik, amati perubahan yang terjadi pada garam tersebut. Dari percobaan yang dilakukan tadi, dapat dilihat pada percobaan pertama, saat 1 sendok dilarutkan ke dalam air, larutan tersebut menjadi larut. Larutan tersebut termasuk larutan tak jenuh, karena mengandung zat pelarut yang lebih sedikit ataupun kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan menjadi jenuh, sehingga partikel-partikelnya masih dapat bereaksi dengan pereaksi. Larutan tak jenuh terjadi apabila hasil konsentrasi ion lebih kecil dari hasil kali kelarutan. Pada percobaan kedua,
saat 1 sendok NaCl ditambahkan ke dalam larutan garam sendok pertama menjadi sedikit larut, yang mana larutan tersebut termasuk larutan jenuh, yaitu larutan yang partikel-partikelnya tepat habis bereaksi dengan pereaksi. Larutan jenuh terjadi apabila hasil konsentrasi ion sama dengan hasil kali kelarutan. Dan pada percobaan terakhir, saat 1 sendok NaCl ditambahkan ke dalam larutan garam sendok kedua menjadi tidak larut, yang mana larutan tersebut termasuk larutan sangat jenuh, yaitu larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut sehingga terjadi endapan. Larutan sangat jenuh terjadi apabila hasil konsentrasi ion lebih besar dari hasil kali kelarutan. Nah, kesimpulannya, semakin besar harga hasil kali kelarutan suatu zat, maka semakin mudah larut senyawa dalam air. Dan semakin kecil harga hasil kali kelarutan, maka semakin sukar larut senyawa dalam air.